Kisah ini dimulai. Namaku Arga. Aku seorang karyawan di sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Setiap hari aku hampir berlari untuk menuju kantorku. Walaupun aku sudah naik ojek online. Pagi ini sudah hampir jam 8. Aku harus buru-buru sampai kantor. Jangan sampai telat, karena atasanku Pak Bram bisa ngambek. Kantor sudah ramai. Aku sapa teman-temanku dengan penuh semangat. Suasana kantorku yang indah seindah pekerjaanku, yang selalu membuatku kadang stres. Semoga hari ini hari yang menyenangkan. Aku bekerja sebagai analis promosi dan penjualan. Ada firasat ini hari yang sangat ceria untuk laporan. Benar, Nadia temanku satu divisi datang. Sepertinya dia membawa laporan. Arga, ini proposal yang diminta Pak Bram. Kamu disuruh menghadap. Baiklah Nadia, proposal yang sudah kita rancang, semoga diterima. Maaf ya, aku selalu merepotkan. Segera aku mempersiapkan semuanya dan menuju ruangan Pak Bram. Dia manajer kami. Sebenarnya aku ini anak buahnya yang sangat disukai, karena memang keahlianku tidak dipungkiri. Justru, karena itu semua pekerjaan sepertinya dilimpahkan padaku. Padahal divisi lain juga harus mampu mengcover. Ya, mau bagaimana lagi? Sudah resiko kita bekerja di sebuah perusahaan. Kita punya banyak keahlian. Jangan harap hidup kalian akan santai. Deadline janji, bertemu klien sudah dekat. Sudah sepantasnya kami akan kelimpungan. Nadia selalu setia menemaniku jam istirahat. Kami sering makan di kantin bersama. Aku tahu Nadia sebagai teman dekat dan satu tim. Dia berusaha menghiburku. Petang itu aku pulang naik kereta. Aku ingat nanti malam harus studi banding di acara museum. Semoga ada hal baik di sana. Aku harus dapat referensi untuk keperluan proposal. Bagaimana promosi wisata untuk keperluan listing produk. Aku sempatkan istirahat sebentar di rumah dulu. Demi pekerjaan aku selalu totalitas. Kerja di luar jam saja aku siap lakukan. Semua demi proposal ini berhasil. Dan pastinya bonusannya besar. Aku cari referensi di internet juga. Produk apa saja yang bakal laku di event wisata. Apalagi sejarah kerajaan. Habis maghrib, aku jalan kaki ke museum. Kebetulan dekat dengan komplek rumahku. Kita harus paham, kalau mau jual produk, harus riset mendalam yang cocok bagi perusahaan apa. Ini kesempatan bagus. Banyak orang dari berbagai kalangan. Orang-orang mulai tertarik dengan sejarah. Daripada pusing karena harus neliti kecenderungan dari berbagai kalangan, sebaiknya suatu hari buat event mirip dan sponsor dari perusahaan. Moga aja Pak Bram setuju. Aku juga malah tertarik juga nih nonton di museum. Banyak sekali peninggalan sejarah dipamerkan. Ada satu pedang keris yang menyita perhatianku. Tidak tahu kenapa aku seperti dipaksa fokus. Seperti ada magnet atau panggilan. Ada tulisan berbunyi, senjata Dapunta Hyang Sriwijaya. Ternyata setelah ku pegang, senjata itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya aneh. Tentu saja aku terkejut dan kaget. Asap cahaya keluar, mengelilingi tubuhku. Sekejap aku terpana dan tidak tahu apa-apa seperti linglung. Seperti antara tertidur dan terjaga. Seperti mimpi. Aku masuk di sebuah dimensi yang aneh. Aku mencoba ion-yongkan senjata itu. Kadang berubah jadi keris, kadang pidang. Aku berharap bisa sadar dan kembali ke museum. Yang kulakukan malah membuat semakin kacau. Dimensi bergerak aneh, seperti memperlihatkan sesuatu. Tiba-tiba tepat di depanku muncul seorang laki-laki yang gagah dan berwibawa tampan, berpakaian seperti pewayangan. Ada energi kuat yang menyatukan kami. Rasanya aneh, sesak di dada. Aku sadar, ternyata aku masuk dalam tubuh orang ini. Entah bagaimana tubuhku terasa ringan, seperti melayang dihembus angin kencang. Aku terbang di atas awan. Di bawah terlihat kota sebuah kerajaan. Aku sedikit heran, tapi takjub. Hawa nafsuku langsung terpanggil meluncur ke bawah. Tentu saja aku merasakan keheranan, campur rasa senang dan luar biasa. Tidak jadi keren,
Aku tiba-tiba jatuh di kolam. Seperti sebuah anomali mimpi ketika sakit, demam. Waktu masih kecil, ya sangat kaget dan sakit. Ternyata benar aku seperti bangun dari mimpi. Di depanku sudah ada Dayang yang menyapaku. Aku terjebak dalam tubuh seseorang pangeran kerajaan. Aku belum bisa menerima kenyataan ini. Melihat wajahku di air, wah, aku terkejut dan ketakutan. Kini aku sadar aku terlempar ke masa lalu. Apakah ini masa kerajaan Sriwijaya di abad ke-7? Dayang, siapa namamu? Hamba Dayang Sri Pangeran, sebaiknya yang mulia tenang. Hamba senang yang mulia sudah bangun. Sudah hampir 7 hari yang mulia tidak sadarkan diri. 7 hari yang lalu yang mulia jatuh ke Sungai Musi pada malam hari. Tidak ada yang tahu penyebabnya hingga yang mulia jatuh sakit. Tidak sadarkan diri. Hamba senang yang mulia sudah siuman. Terima kasih sudah merawatku Dayang Sri. Ya, walaupun aku masih bingung dengan keadaanku. Aku ceritakan ke kamu pun pasti juga bingung. Itu sudah kewajiban hamba untuk merawat yang mulia. Dayang Sri, aku ingin cari angin segar. Antar aku ya, jalan, melihat lingkungan istana. Walaupun aku harus menerima kenyataan, semoga semua ini hanya mimpi. Aku terjebak di tubuh Pangeran Dapuntahiang, pangeran yang terkenal tidak bisa apa-apa dan menjadi beban kerajaan. Walaupun begitu, aku sangat menikmati keadaan ini. Beruntung aku seorang pangeran. Setidaknya, Dayang Sri juga cantik. Ini yang membuatku tidak kecewa terlempar ke masa lalu. Dayang Sri mendapat kabar bahwa peristiwa siumanku dari sakit sampai ke telinga Maharaja. Beliau ingin aku menemuinya. Aku menyapa Maharaja Darmasetra. Dia ayahku, di sampingnya berdiri Pangeran Wiranata, kakak tiriku. Tiba-tiba Wiranata berkata, "Lihat yang mulia raja, adikku Dapunta sangat lemah sekali. Sakit sampai 7 hari. Apakah dia bisa membantu yang mulia untuk mengurus kerajaan? Bagaimana jika dia harus bertarung dengan tubuh selemah itu?" Namun, tiba-tiba, kata-kata spontan keluar dari mulutku. Perang bukan hanya pedang, tanpa logistik, tanpa jalur pangan. Prajuritmu hanya kerangka hidup. Suasana hening. Para bangsawan saling pandang. Wiranata tertawa terbahak. Tapi Raja Darmasetra menatap wajahku. Saat perdebatan itu terjadi, mungkin dia heran. Ada sesuatu yang berbeda dalam diri Dapunta hari itu. Tentu saja ini aku, bukan Dapunta anaknya. Wiranata marah, tidak terima ayahnya memberi respon positif. Sampai Wiranata dinasehati sendirian di aula. Aku kembali menikmati suasana dengan Dayang Sri. Dia menyiapkan kuda untukku. Lama-kelamaan kami akrab. Saling sendau, gurau, dan tawa. Membuatku nyaman. Namun aku harus tetap waspada. Istana adalah tempat penuh politik dan intrik. Apalagi Wiranata kakak tiriku dengan jelas menentang keadaanku. Aku harus lebih dekat dan mengenal istana ini. Tentunya orang-orang yang bertugas bekerja denganku. Aku bukan Arga lagi, tetapi Pangeran Dapuntahiang, Pangeran Kerajaan Sriwijaya.